Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin tanggal 23 Juni 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan saham-saham yang akan kita bahas di video yang ini diurutin aja sesuai judul ya. Yang pertama ini kita akan cek dulu untuk saham AADI. Saham AADI kemarin Jumat itu sempat turun lumayan dalam sebenarnya ya, sempat turun ke 6.900, cuma ditarik naik lagi dan close di harga pembukaannya 7.075. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga AADI itu kalau nggak salah aslinya net buy ya kemarin Jumat tanggal 20 Juni. Ya, untuk aslinya net buy 55,7 M, dan kalau kita lihat siapa yang masuk untuk saham AADI, kalau nggak salah tadi itu di sesi pertama kita cek ya, kalau AK, broker AK versi asing itu masuk di AADI lumayan banyak. Kalau kita cek di sini selain AK siapa aja yang masuk di AADI, ya AK aja ya, paling banyak itu AK net buy sebanyak 235 M. Dan selain AK ada RX cuman 7,1 M aja. Kemudian yang keluar untuk asingnya juga lumayan banyak. IK, YU, TP, CC, ZP versi asing net buy. Cuman ya ini ditampung atau diakumulasi oleh AK versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, net sell. Kalau melihat AK berani akumulasi banyak sih ya, semoga aja bisa jaga harga untuk AADI besok Senin ya. Kalau kita lihat secara teknikal, kira-kira area support terdekat untuk saham AADI itu di level berapa? Kita gunakan ini ya, kita gunakan support terendahnya waktu itu di 5.500-an dan harga tertingginya di 8.000. Berarti untuk level saat ini itu supportnya ya di harga penutupan ini 7.075, ini area penentuan untuk AADI. Jadi lihat aja untuk besok Senin di awal market gimana ya. Semoga aja langsung hijau. Kalau langsung hijau itu target price-nya mungkin buat teman-teman yang mau swing atau scalping, kalau bisa langsung hijau, target price-nya di 7.400. Ini resisten terdekatnya, dan supportnya kalau merah itu lumayan dalam sih di 6775. Jadi mungkin lihat aja di awal marketnya gimana ya untuk saham ADI. Semoga aja sih bisa langsung hijau. Kalau melihat AK berani akumulasi cukup banyak ya, semoga aja jaga harga untuk besok Senin di AADI ya. Jadi bisa pantau di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham AADI ya, lihat aja di awal market. Semoga aja bisa langsung hijau, dan untuk target price-nya kalau naik di 4.700-an ini. Sorry, di 7.400 ya. Oke, itu untuk saham AADI. Kalau kita lihat untuk AADI dalam satu mingguan ini ya, kita cek dari tanggal 16. AK baru akumulasi kemarin Jumat sih. Dan kalau kita lihat rata-rata belinya untuk AK ada di 7.090, itu berarti posisinya floating loss ya, 7.090 ini close-nya di 7.075 soalnya. Semoga aja dijaga harganya untuk AADI. Oke, itu untuk saham AADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro ini malah turun dalam ya. Kemarin hari sebelumnya itu turun, hari Jumatnya itu gagal bertahan di atas 1.900. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah kadung entry di area support 1.900 untuk besok Senin sih wait and see aja ya. Jangan terlalu buru-buru buat average down. Soalnya ya sejauh ini sampai hari ini kan belum ada sentimen yang bagus ya. Atau mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar kira-kira prospek bisnis Adaro ke depannya itu seperti apa. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya, kalau misal bearish maksudnya lanjut turun untuk minggu besok, ini support kuatnya ada di 1.600, lumayan dalam banget ya. Jadi hati-hati aja kalau belum bisa break di atas 1.900 lagi, mending wait and see dulu untuk saham Adaro. Kecuali ada sentimen bagus atau volumenya rame ya, disclaimer kalau mau scalping kan ya. Cuman
Untuk sekarang di harga 1860 ini, kalau kita lihat historinya sih, waktu itu beberapa kali mantul ya sebenarnya di harga penutupan ini. Jadi kayaknya bisa dipantau sih mungkin di awal marketnya gimana. Soalnya kalau kita lihat historinya di level 1850-an ini beberapa kali terjadi pembalikan arah ya. Pas tanggal 98 Mei, kemudian tanggal 5 Mei juga mantul di area sini, tanggal 24, 23 April juga mantul di area sini. Jadi kayaknya sih bisa dipantau untuk Adaro untuk besok Senin di awal marketnya gimana ya. Kalau misal merah langsung jebol di bawah 1850, wait and see aja yang belum punya posisi, atau buat teman-teman yang udah entry dan mau diantisipasi, mungkin cut loss bagian juga nggak masalah sih. Ya, tapi disclaimer ya, kalau belinya pakai uang dingin dan yakin untuk prospek kedepannya bagus, ya di hold aja, jangan buru-buru buat average down ya. Kalau kita lihat untuk transaksi Adaro tanggal 20 kemarin, asing masih terus keluar. Masih net sell dan cukup banyak, 98 M untuk Adaro. Kalau kita lihat lebih detail, yang terus akumulasi itu KI ya, dalam satu mingguan terakhir ini KI terus nampung. Udah net 223 M, ini dalam satu minggu terakhir ya. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya itu nggak beda jauh. Jadi untuk KI ini terus akumulasi Adaro dalam satu dari tahun lalu ya, habis bagi dividen yang cukup gede itu, KI terus akumulasi terus sampai hari ini. Sampai kemarin Jumat pun juga KI yang nampung untuk saham Adaro ini, walaupun nggak bisa jaga harga, cuman untuk KI itu terus nampung ya. Untuk strateginya untuk KI ya kita ikuti aja ya gimana. Sejauh ini terus berani nampung terus sih di saham Adaro. Ini net buy 73M dan yang distribusi broker asing AK 111, net sell kemudian BK, net sell 19,8 M. Jadi hitungannya didistribusi oleh asing dan masih ditampung oleh KI. LG versi lokal juga distribusi 49 M. Jadi hati-hati mungkin untuk besok Senin. Kalau sampai langsung jebol di bawah 1850, cari aman aja dulu ya. Tapi disclaimer, kalau mau entry kemudian kalau naik ya target price-nya di 1900, cuman kalau udah entry malah jebol 1850 ya mending antisipasi aja sih. Toh floating loss-nya juga belum terlalu besar ya. Tapi habis diantisipasi malah naik ya itu resiko ya, resiko main di saham. Kan main sih, resiko trading lah. Kalau investasi nggak cut loss nanti average down. Cuman kalau trading kan nggak sesuai prediksi, mending diantisipasi aja. Nah itu resikonya ya. Jadi mau nggak mau harus terima. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi kemarin lumayan rame sih. Harga sahamnya di awal market itu hijau ya. Jadi open gap atas dulu, di awal market itu opennya di 124, sempat naik, mencoba buat break lagi di atas 126 tapi gagal. Jadi secara teknikal open gap atas, naik, mencoba buat break gagal, dan long short turun sampai 120. Jadi di awal marketnya hijau, ditutupnya merah minus 0,83%. Kalau misal minggu besok masih turun, itu support kuatnya ada di 114 ya, jadi jangan buru-buru buat average down kalau misal merah. Tunggu aja di area 114 ini. Ini support kuat untuk saham Bumi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Bumi kemarin tanggal 20 Juni hitungannya didistribusi oleh asing, AK, ZP versi asing net sell, dan yang nampung ini lokalnya net buy, bagian retail masuk ya, XL, XI net buy, YP net buy. Untuk asingnya ya nampung CC itu cuman 29 M aja. Jadi hitungannya distribusi asingnya lebih kuat ya, jadi sellernya lebih kuat, harga sahamnya gagal breakout turun sampai ditutup merah.
Kalau lihat transaksinya juga nggak terlalu bagus sih. Jadi untuk bumi mungkin untuk hari Seninnya kalau merah wait and see aja ya. Jangan buru-buru buat average dan atau entry. Tunggu aja di support kuatnya ini dekat-dekat 114. Mungkin di 116-an bisa dipantau untuk bid overnya gimana. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, nah itu disclaimer kalau mau entry dan kalau mau antisipasi ya kalau jebol di bawah 113. Jadi resikonya itu nggak terlalu gede ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham bumi, disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG yang harga sahamnya masih di atas ya, masih naik, ditutup hijau walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih, 0,56%, tapi sempat ke 380 ya, sempat naik. Untuk target price-nya masih di sini ya, kalau bullish target price-nya masih di 412 untuk saham ENRG dan supportnya juga masih di 312. Kalau harga penutupannya di 358 ini agak beresiko sebenarnya. Kalau entry ya agak beresiko, tapi kalau untuk scalpingan lihat bid overnya cukup ramai ya, disclaimer ya kalau mau scalpingan nanti target price-nya ya masih di 412 ini. Semoga aja ada yang goreng buat ke level ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham ENRG kemarin Jumat tanggal 20 Juni hitungannya sih retailnya keluar XL, XC, OD, SQ, PD ya, net sell. Jadi, oh sorry, retailnya masuk ya, sorry, ini hijau warnanya ya, nggak minus. Jadi retailnya masuk, yang keluar BBZB ya, retailnya masuk. Hati-hati aja kalau NRG besok merah ya, ada potensi buat ke sini lagi. Itu malah kesempatan sih mungkin yang mau trading ya, kalau momentumnya bagus, kemudian ada yang jaga harga, tanda-tanda pullback itu malah kesempatan buat masuk kalau bisa ke area 300-an lagi. Oke, itu untuk saham NRG ya. Kalau lihat transaksi banyak retail masuk di hari Jumat kemarin, ya lihat dulu di awal market, jangan buru-buru entry ya. Oke, itu untuk saham ENRG. Selanjutnya kita akan cek saham Harum. Harum Energi. Harga sahamnya turun 3%-an lebih, 3,49% ya. Dan terakhir kita bahas Harum itu kalau nggak salah pas berada di area support ini ya. Dan akhirnya mantul naik langsung ngegas waktu itu. Tapi gagal break di atas resistnya 930, turun lagi. Mencoba buat break lagi di atas 930, gagal lagi, dan dalam satu minggu kemarin, hari minggu ini itu merah ya. Sampai hari Jumat pun merah 3,49%. Untuk support kuatnya masih di 790-an, 800-an ya, ini masih jadi area support kuat. Jadi buat teman-teman yang mau masuk untuk swing atau trading di saham Harum ya, pantau aja 790-an ini, semoga nggak jebol ya. Kalau misal besok Senin masih merah ya, tunggu di area sini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer ya, kalau mau entry disclaimer. Nggak direkomendasikan, cuman momentumnya bagusnya di sini kalau mau entry. Semoga bisa mantul naik. Dan kalau mau antisipasi ya jebol di bawah ini, antisipasi aja ya. Disesuaikan sama antisipasi masing-masing. Kalau dananya gede ya berani nahan floating loss lumayan banyak. Cuman kalau ketahanan dananya nggak terlalu banyak, ya pilihannya mau cut loss atau dengan average down dulu. Oke, itu untuk saham Harum ya. Secara teknikal pantau 800-an ini. Kalau lihat transaksinya, Harum kemarin Jumat hitungannya sih ya nggak ada yang akumulasi banyak. Untuk asingnya sendiri net, sell sama netnya nggak beda jauh juga ya. Jadi agak gimana ini untuk sama Harum. Nah, mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Pantau area supportnya tadi di 800,795. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita akan cek saham eh, PTRO.
Untuk PTRO itu terakhir gimana? Turun ya. Jadi hari Kamis jebol support, hari Jumatnya lanjut turun. Untuk support selanjutnya masih lumayan dalam di 2480. Jadi kalau besok merah sih jangan buru-buru buat entry, tunggu di mungkin di 2500-an ya. Mendekati area 2500-an itu bisa dipantau bid overnya gimana. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, nah itu disclaimer buat yang mau entry, semoga aja terjadi technical rebound paling enggak. Untuk resistnya di 2880. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO kemarin tanggal 20 Juni hitungannya ya didistribusi sih, walaupun nggak terlalu banyak ya. Untuk retailnya sebagian masuk, sebagian keluar. Jadi mungkin buat patokan kalau lihat nggak ada yang akumulasi banyak seperti ini, ya mending teknikalnya aja yang buat patokan ya. Ini agak nanggung juga kalau mau entry ya di 27100. Lihat lihat aja, kalau merah tunggu di 2500, tapi kalau hijau amannya sih nunggu breakout ya. Kalau volumenya bagus, disclaimer kalau mau masuk. Nanti target price-nya di 3200 kalau entry setelah breakout. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas turun dalam banget ya, 3,34%. Habis bagi dividen sideways, malah turun karena IHSG-nya nggak mendukung. Turun 3,47%, padahal di hari Kamis itu masih dijaga. Masih dijaga di atas supportnya 1640. Di hari Jumatnya itu langsung merah ya, nggak bisa bertahan di atas 1640. Ini juga kelasnya lebih rendah dibandingkan harga terendahnya tanggal 89 Mei. Hati-hati, kayaknya ada potensi buat ke 1530 untuk bekas ya, jangan buru-buru buat entry dulu. Yang udah kadung entry ya jangan buru-buru buat average down ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya bekas, apakah ada yang nampung di hari Kamis kemarin, hitungannya malah didistribusi oleh AK sebesar 87M. AK-nya versi asing, yang nampung juga asing sih, BK, CC, YU ya. Cuman distribusi AK ini cukup banyak dan retail-retail masuk. Ini yang agak mengkhawatirkan karena kalau retail mulai entry, itu harga sahamnya cenderung turun. Kita lihat aja gimana pergerakan retail di Pegas. Ya ini untuk retailnya, nah udah mulai naik ini ya, untuk bulan Mei udah mulai meningkat walaupun belum terlalu signifikan. Jadi ya perlu diwaspadai juga sih kalau retail udah mulai masuk, bisa Pegas ada potensi buat turun. Kalau kita lihat valuasinya di harga sekarang PBV 0,8, ya wajar ya. Nggak murah-murah banget juga sebenarnya, karena kalau kita ikuti juga untuk bekas dari beberapa waktu belakangan terakhir ini ya PBV-nya di area sini-sini aja. Murahnya itu kalau PBV bekas di angka 0,6, 0,7 lebih dikit itu baru murah ya. Kalau di angka 8 ya nggak mahal, cuman tanda wah ya. Valuasi balance-nya aman ya, cashnya banyak, dan valuasinya juga nggak mahal-mahal banget, normal. Jadi sebenarnya kalau mau entry di harga sekarang pun, kalau tujuannya untuk jangka panjang sih nggak terlalu masalah ya, nggak terlalu masalah. Tinggal nanti kalau ada momentum bagus, kalau mau nambah muatan lagi, dan momentum bagusnya ada di level berapa ya. Kalau untuk sekarang di sini di 1530-an ya, ini supportnya, dan resistennya di 160, jadi resistennya untuk Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang harga sahamnya masih cenderung sideways di bawah resist kuatnya 1460, masih belum bisa break ya. 1 2 3 4 5. 5 kali mencoba buat breakout, 5 hari gagal ya. Jadi minggu ini masih belum berhasil breakout di atas ini. Mungkin karena IHSG-nya nggak mendukung. Jadi yang udah floating profit mungkin kalau mau diamankan ini masih di area-area resist. Nanti takutnya kalau tiba-tiba longsor untuk Medco itu dalam untuk supportnya ya di 1240-an.
Kalau kita lihat di sini, Medco kemarin Jumat untuk lokalnya ada yang akumulasi yaitu CC sebanyak 23 M, ini versi lokal. CC lokalnya dari 21 M ya. Dan untuk asingnya Netel, lokalnya Netpay ini 21 M itu Netpay. Untuk asingnya distribusi 14 M, hati-hati. Asing ada yang distribusi, takutnya kalau tiba-tiba merah ya, itu potensi penurunannya bisa ke 1240. Jadi yang udah floating profit mending pasang antisipasi aja atau trailing stop ya. Tapi yang baru mau entry agak beresiko, nunggu konfirmasi break aja di atas 1470 atau kalau merah tunggu di 1240-an. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang akhirnya turun juga ini di bawah 60 ya. Close pas di 59. Di area support kuatnya untuk saham Goto. Hati-hati kalau misal besok Senin langsung merah, itu potensinya ke 55 untuk Goto. Jadi buat teman-teman yang fanatik di saham Goto, saran saya sih jangan kebanyakan average stand ya. Di harga sekarang agak beresiko. Di bawah 60 itu agak beresiko ya untuk harga saham di bawah 60. Tapi ya tetap disclaimer. Buat teman-teman yang emang mau masuk di saham Goto, ya disclaimer. Cuman amannya untuk scalping aja ya. Profit 32 poin atau 35 poin mending diamankan, tapi disclaimer sih bukan menyarankan juga, tapi juga enggak melarang ya buat entry ya, buat patokan aja mungkin teknikalnya ya. Untuk resistnya masih di 62. Sebenarnya kemarin Jumat itu sempat naik mencoba buat break di atas 62 tapi gagal, malah turun close di supportnya 59. Jadi lihat aja di awal market, kalau merah supportnya di 55. Asingnya kemarin distribusi cukup banyak ya di saham Goto, kalau nggak salah 100-an M. Kita cek di sini untuk Goto tanggal 20 Juni didistribusi BK sebanyak 261 M, didistribusi KZ sebanyak 26 M. Dan yang nampung juga asing sih sebenarnya, yaitu ada AK, ZP, TPIU. Cuman mereka yang asingnya masuk itu nggak sebanyak distribusinya BK. Untuk lokalnya sendiri Netpay ya, kalau lihat distribusi cukup banyak oleh BK sih hati-hati kalau dibuka merah. Jangan kebanyakan average down ya. Tapi disclaimer juga kalau baru mau entry dan pikiran teman-teman resikonya cuma sampai 50, itu pun potensi besarnya akan bangun lagi ya kalau melihat market cap yang cukup besar untuk saham Goto. Jadi ya eh, kalau mau masuk sih ya sebenarnya potensi capital gain-nya lebih gede ya dibandingkan floating loss kayaknya ya. Tapi disclaimer, ya lihat aja di awal marketnya gimana. Hati-hati kalau merah ya, lihat bid overnya kalau mau entry, walaupun agak susah soalnya untuk saham Goto itu kan bid overnya sangat banyak sekali ya. Nah, harga sahamnya yang nominalnya ini relatif kecil ya, jadi banyak antrian buy sama sell. Kadang ya susahnya di situ ya. Oke, itu untuk saham Goto mungkin ya, lihat di awal market gimana. Selanjutnya kita akan cek saham BV ini yang hijau naik lumayan tinggi 4%-an lebih kemarin Jumat. Dari Kamis itu sempat turun ke 1895 ya. Padahal besok itu bagi dividen tanggal 23 Juni itu ex-date ya. 23 Juni. Untuk saham tadi WiFi. Dividennya berapa sih? WiFi. Untuk dividen WiFi tanggal cuman Rp2. Gak gede sih, cuman kan bagi dividen lumayan ya. Ex-date tanggal 23 berarti besok Senin. Kalau lihat Rp2 ya paling turunnya nggak gede-gede banget sih. Ya mungkin turunnya nggak dalam banget. Rp2 aja, ini beneran Rp2. Ya mungkin nggak kerasa penurunan WiFi mudah-mudahan ya. Ya lihat aja besok kalau naik di sini target price-nya masih di 2170 resistnya dan supportnya di 1830. Kalau kita lihat transaksinya WiFi kemarin Jumat hitungannya ada yang akumulasi ternyata ya, yaitu YB 50M.
Kalau kita cek dari hari Kamis ketika harga sahamnya mantul naik YB ya, jadi diakumulasi YB. YB-nya asing, lokal, sorry, YB versi lokal akumulasi terus di saham WIFI, ya kayaknya sih dijaga harganya. Potensinya ada ke 2170, break di atas itu ngejar 2440. Jadi bisa dipantau untuk WIFI ya, yang mau scalping. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya, yang terakhir kita akan cek saham RC ya. ARCI hari Jumat kemarin nyentuh resistnya di 660. Ya, bahkan sempat ke 700-an, tapi turun lagi. Jadi cuma nyentuh resistennya aja, gagal breakout ya. Jadi yang udah floating, yang udah taking profit kemarin, ya semoga aja koreksi dulu. Jadi kalau mau entry lagi, ya momentumnya bagus. Kalau lihat teknikalnya sih ini di area resist ya, jadi nggak terlalu direkomendasikan kalau baru mau masuk. Cuman kalau mau taking profit ya ini waktunya. Misal yang udah ambil posisi di support kan, ini di area resist taking profit. Kalau kita lihat apakah masih disertai akumulasi untuk saham RC kemarin Jumat tanggal 20 Juni itu ya ada sih sedikit ya. Market makernya CC, XL, YPPD, retail ya, net sell. Scalpingan ya, cuman ya tetap scalpingan sih amannya kalau untuk investasi terlalu beresiko. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir juga cenderung malah di distribusi ini, jadi mending diamankan aja yang udah floating profit atau pasang antisipasi ya. Oke, mungkin seperti itu. Lihat masih 660 apakah berhasil break atau enggak untuk besok Senin. Oke, mungkin seperti itu untuk saham RC. Ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.